Cek, selamat sore kawan Kicomania. Ketemu lagi dengan channel tutorial ya. Yang sore hari ini live. Jangan fokus pada bajunya ini teman-teman. Ini tadi baru bangun tidur ngambil baju, ternyata bajunya lubang-lubang itu di lemari. Mungkin pada digerigiti tikus ya karena lama ndak kepake, atau mungkin baju ini udah lama sekali ya. Tapi baju ini kesukaan sejak pertama jualan burung dulu. Nah ini KBBT Tulungagung ya teman-teman. Oke teman-teman, pada video kali ini saya menjawab pertanyaan teman-teman. Kebetulan tadi saya ngecas burung, jadi ketika burung baru dapat itu saya cas. Kalau di sana udah ada videonya, saya pengen tahu sendiri isiannya seperti apa. Setelah itu baru saya sendirikan dan siap dikirim pada pemesannya kayak gitu teman-teman. Tapi di video kali ini teman-teman, kemarin ada yang tanya, bukan kemarin sih, tadi juga ada yang bertanya, Om, saya gantang burung, diam di gantangan, bulunya mengembang kayak gitu teman-teman. Intinya di video kali ini saya akan membahas burung yang dices atau dicoba atau dilombakan bulunya mengembang kayak gitu teman-teman. Jadi di sini di belakang saya ini ada 6 ekor burung murai batu. Sebetulnya banyak, mau tak keluarin semua. Itu ada sekitar 20 ekor lebih ya gacoran teman-teman. Barusan kirim 5 ekor dan ini dapat lagi, barusan dapat 3 ekor lagi teman-teman. Dan lagunya lumayan-lumayan sih, karena yang jual itu pemain juga, para Kicomania, pernah digantang beberapa kali. Cuman ya karena ini musim gagal panen mungkin ya, pada dijualin teman-teman. Oke, di video kali ini kebetulan saya tadi itu saya melihat burung saya, maksudnya murai batu saya, itu ada 1 ekor itu yang ngembang, kayak gitu teman-teman, ngembang. Jadi padahal dari sananya itu udah ada lagunya, mentalnya bagus, kayak gitu teman-teman. Jadi di sini yang mau saya bahas yaitu tadi burung murai batu saya mengembang, kayak gitu teman-teman. Oke, ini tadi sudah saya coba, sudah saya cas sekitar 1 jaman teman-teman. Mungkin sebagian capek, tetapi tidak apa-apa ya, karena isiannya sudah tahu, nanti gampang sekali untuk menggacorkan, atau misalkan ada yang ngedrop mental bisa diobati kayak gitu teman-teman. Oke, yang penting sebelum laku saya video-video dulu ya. Ini teman-teman, ini burung baru. Jadi ini burung baru ya, teman-teman lihat kondisinya seperti ini. Nah, ini bulunya biasa-biasa saja, rapi. Bulunya rapi ya teman-teman, ini burung baru. Ini juga rapi. Fokus pada bulunya teman-teman ya, ini rapi. Nah, ini juga rapi. Walaupun ini sebetulnya jinak banget, ini ngelapi, ini terpantau cililin, labet dan lain sebagainya. Cuman ekornya ini saya kurang suka, ekornya jelebor ya, mungkin salah perawatan. Nah, di sini teman-teman ini ada 1. Nah, ini teman-teman lihat, ini bulunya itu ngembang gitu teman-teman. Jadi ini tadi terpantau itu setelah saya cek semua, saya buka semua, ini yang ngembang sendiri teman-teman. Jadi ini mungkin kasusnya sama seperti teman Kicomania yang tadi bertanya, gimana Om bulunya ngembang kayak gitu ya. Jadi ini burung sebetulnya ini udah sekitar 1 minggu di sini teman-teman, dan terpantau tadi isiannya itu ada cililinnya panjang, tetapi ini usianya masih sekitar 8 bulan 9 bulan, jadi bulu baru ya. Ini teman-teman, ini jenisnya silangan Medan sama Nias agak balak kayak gitu ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman, ketika saya menghadapi seperti ini, maksudnya ketika saya ces, ini posisinya sama seperti gantangan ya. Ini saya ces, ini teman-teman saya ces kayak gini teman-teman. Ini yang terjadi nih, 1 ekor murai batu ini bulunya teman-teman lihat mengembang ya. Kalau lainnya itu saya buka ini langsung mencar-mencar sebetulnya. Mungkin udah agak capek ya teman-teman. Seperti ini. Nah, ini ketika datang ini diem. Nah, ini ketika datang ini posisinya diem teman-teman. Karena dari perjalanan mungkin capek ya. Tetapi karena dia mentalnya bagus, ini ketika lihat burung dia langsung rapi dan bergaya. Tetapi di sebelah kiri ini teman-teman tuh ngembang ya, ngembang kayak gini teman-teman. Ya, jadi misalkan saya berhadapan dengan burung seperti ini, apakah ini rusak? Tidak bisa didandani, bisa, semuanya bisa diatasi teman-teman. Tapi caranya
kalau misalkan ini kita harus tahu, ini burungnya muda berarti mentalnya belum tertata teman-teman. Kalau menghadapi burung saya kayak gini, biasanya yang saya lakukan itu saya sendirikan. Jangan sampai tahu burung lain teman-teman. Nah seperti itu. Dan EF-nya biasanya saya kasih tambahan teman-teman. EF-nya saya kasih tambahan, disendirikan seperti itu karena mentalnya apa teman-teman? Ini masih kemudahan ya. Jadi memang ada yang muda banget, mentalnya berani kayak gitu teman-teman. Tetapi mungkin teman-teman kecomania yang tanya pada saya kasusnya sama. Jadi kalau sudah seperti ini, kasih makan EF yang agak banyak kayak gitu ya teman-teman. Misalkan tanya vitamin, saya jarang sekali menggunakan dopingan. Cuman kalau misalkan suhu dingin, ini saya gunakan biasanya vitamin B aja kayak gitu teman-teman. Terus selanjutnya ini usia sekitar berapa ya, 9 bulan atau 10 bulan ya, ini masih muda sekali. Dan saya lihat ada ini bulu-bulunya teman-teman, ini ada bulu jatuh 1, 2 ya, berarti ini burungnya bukan karena dia apa ya teman-teman, ini karena dia mungkin menghadapi mabung kedua ya, setelah trotol itu mabung lagi, jadi dia untuk teriak itu, untuk bengok itu sakit teman-teman. Jadi kalau burung mabung biasanya belum kondisi kayak gini ya teman-teman. Ini saya lihat ini kasusnya seperti ini. Jadi menghadapi ya seperti tadi, taruh tempat tenang, jangan diadu dulu. Kalau misalkan posisi kayak gini dipaksakan diadu terus, ini mentalnya bisa down atau drop kayak gitu ya. Penanganannya ya taruh tempat tenang. Ini walaupun tadi siang teman-teman, tadi siang ini nembak-nembak terus ini di dalam kerobong. Ini balak 6 ya, balak 6 atau balak 8 ini silangan dari Medan atau Nias kayak gitu ya teman-teman. Jadi karena belum kondisi, misalkan dipasangkan kondisi seperti ini ya bisa seperti itu tadi, drop teman-teman. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kayak gini ya jangan dipaksakan, ini masih ngembang-ngembang kayak gitu. Nah, posisinya kayak gitu ya. Untuk mengembalikan mental murai setelah mabung bagaimana? Seperti ini teman-teman. Ini Pak, ini punya saya ini yang kejinakan juga mabung ya teman-teman. Tetapi kalau tadi awal mula saya buka kerobong, dia itu langsung muncer, degek-degek dan gacor kayak gitu. Tetapi karena dia udah capek, karena posisinya mabung itu belum stabil ya, capek. Ini ya cuma gini, ini karena kejinakan ya, ini. Nah, ya caranya bagaimana ya? Satu itu Pak, mengembalikan, disendirikan, jangan didekatkan burung. Nah teman-teman lihat ya, ini kondisinya karena masih dorong ekor, ya dia masih bunyi ngelawan, tetapi karena kondisinya kurang fit ya jadi gini teman-teman. Ini di efek karena kan kejinakan juga yang sering buat saya praktek ini ya. Nah ini teman-teman. Tetapi sekali waktu tadi sudah terpantau dia tuh degek-degek kayak burung lainnya kayak gitu teman-teman. Intinya ini kurang kondisi diakibatkan karena dorong ekor. Kalaupun dia buat teriak-teriak itu mungkin masih sakit ya di ekornya. Cara penanganannya ya ditaruh tempat tenang, kerodongnya dimasteri kalau masih dorong ekor kayak gitu teman-teman. Seperti ini. Pak, bagaimana cara mengembalikan mental murai setelah mabung? Oh, mabung udah 3 bulan, belum kembali mentalnya. Oke Pak, dicek sama betina Pak. Seperti saya bilang sebelumnya ya Pak ya. Intinya ini perawatan seperti ini. Saya biarkan setelah tuntas dorong ekornya ya nanti Pak ya. Ini saya sendirikan, EF-nya saya tambahi, saya kerobong sekitar 1 minggu. Ketika dia udah terdengar ngeplong, itu saya bawakan betina, ngecesnya sekitar jaraknya 3 meteran Pak ya. Biasanya kalau burung udah selesai mabungnya selesai, saya cas dengan betina pasti langsung bereaksi, birahinya akan keluar. Kalau birahinya keluar otomatis dia akan gacor. Biasanya seperti itu. Jadi sangat mudah sekali dan sederhana sekali ya. Biasanya seperti itu. Terus kalau yang ini Pak, misalkan ini kan baru datang ya. Ini mungkin teman-teman kecomania banyak yang mengalami ketika baru datang. Ini tadi datang jam berapa? Kang, jam berapa? Jam 12. Nah, ini jam 12 siang ya baru datang. Ini tadi saya cas pertama itu, jalan kayak iya. Setelah ada 1 jam ini kecapean kayak gini teman-teman. Jadi kalau baru datang itu usahakan boleh apa ya teman-teman. Kalau belum bunyi jangan sampai dicas ya teman-teman. Karena belum bunyi biasanya capek. Tapi ini tadi udah bunyi tapi masih capek ya. Ini sebetulnya kelamaan tapi tidak apa-apa, buat contoh saja ya. Jadi kalau misalkan burung baru ya taruh tempat tenang supaya dia kondisi dulu. Nah ini tadi pada awal video dia degek-degek dan gaya. Setelah berapa saat kemudian dia cuma loncat-loncat kayak gitu ya. Jadi dia mungkin capek banget karena baru datang dari
kota sebelah langsung dicoba di sini ya karena capek kayak gini teman-teman. Jadi perlu dikondisikan, intinya seperti itu. Oke Om, terima kasih atas solusinya. Siap Pak, makasih. Kayak gini ya teman-teman. Nah ini yang kembali lagi ya, ini banyak sekali kicomania. Ini pengennya bagus, 3 ekor ini yang sebelah sini ya, pengennya bagus, maksudnya pengennya bagus itu mentalnya oke, terus dia itu tidak ngembang, itu banyak sekali kicomania, khususnya yang baru. Saya juga punya teman atau tetangga dulu beli kayak gini, pehnya burungnya bagus, itu 2 hari sekali dicas teman-teman. Jangan sampai seperti itu. Kalau mau buat burung lomba itu jangan sering-sering dicas ya teman-teman, kalau tidak perlu, gitu aja ya. Karena apa? Nanti lama-kelamaan kalau misalkan dia belum kondisi capek, nanti mentalnya juga akan drop, juga bisa ngelowo, juga bisa ngembang seperti itu. Jadi drop mental biasanya ngembang kayak gitu ya teman-teman, atau setengah ngelowo kayak gitu, kayak gini. Jadi kalau posisi kayak gini ya intinya disendirikan, kita rawat aja kayak gitu. Tetapi kalau misalkan kemarin ada yang tanya, Om kok burungnya pada bunyi-bunyi semua ya? Sebetulnya enggak teman-teman, saya ini punya banyak di sini, ada sekitar 25 ekor gacoran, kayak gitu ya. Kenapa enggak bunyi, apa enggak bisa ngerawat? Kayak gini teman-teman, jujur aja, rumahnya kecil, ini saya isi banyak sekali ya, satu rumah ini kalau malam. Jadi nanti kalau pengen membunyikan yang mana, yang bagus mana, biasanya saya sendirikan itu di rumah sebelah ini, rumah orang tua sebelah sini, saya sendirikan, kayak gitu ya teman-teman. Apa yang lainnya tidak bagus ya tidak, semuanya rata-rata itu ada isiannya ya, cuman ya itu tadi teman-teman, ketika saya pengen yang bangun yang mana, yang lebih bunyi yang mana, itu yang saya sendirikan seperti itu, kayak gini. Jadi intinya di sini mungkin teman-teman burungnya teman-teman itu rata-rata bagus semua. Jadi masalahnya cuman perawatannya saja ya, kayak gitu. Jadi saya yakin burung teman-teman semua itu bagus-bagus karena pilihan ya. Tetapi ya sebetulnya tergantung perawatan kita masing-masing sih. Ya itu tadi teman-teman, itu masih ngembang, perawatannya seperti itu tadi saya sendirikan, saya kondisikan. Sebetulnya burungnya itu cuman kita perawatannya aja. Kapan kita coba, kapan kita istilahnya, kapan kita melakukan sesuatu kayak gitu. Itu masih degeng-degeng aja, cuman buka paruh udah males ya. Mungkin kasusnya sama punya teman-teman juga kayak gitu, kalau burung baru kalau masih capek ya itu cuma kayak gitu ya. Ini tetapi burung juga enggak sama. Jadi ini juga, ini misalkan saya buka, ini teman-teman baru datang juga, misalkan ini saya buka mungkin ya masih bunyi, cuman kondisinya capek ya, kayak gini. Ini teman-teman udah enggak mau, padahal tadi langsung mau sekali. Terotolan ada Pak, ada terotolan. Oke Pak, ini teman-teman, Pak sore-sore ya live ya. Jangan fokus pada baju bolongnya ya, ini karena baju kesayangan udah lama-lama tidak terpakai ya. Om, penanganannya habis diumbar kok terus diem gimana ya? Oh ya, bagus sekali pertanyaan, mungkin teman-teman bisa jawab ya. Jadi ini akan saya jawab berdasarkan pengalaman saya. Itu saya punya burung gowacor sekali ya teman-teman, bahkan pernah prestasi dulu itu. Setelah saya proses, karena saya pengen suaranya lebih kencang, itu saya umbar. Setelah saya umbar, ternyata rata-rata itu diem. Karena apa? Dia biasanya stres setelah diumbar karena masih belajar, karena jarang diumbar kayak gitu ya teman-teman. Berikutnya saya ulangi lagi, masih stres. Berikutnya saya ulangi lagi, itu setelah sekitar 10 kali ulangan baru dia bisa adaptasi teman-teman. Jadi biasanya itu juga kalau ngumbar juga itu kita harus tahu ya, rata-rata burung yang pertama kali diumbar biasanya dia kayaknya rata-rata itu kebanyakan itu yaitu tadi Pak, mengalami yang namanya mungkin stres kayak gitu, apalagi burung baru kayak gitu ya. Itu enggak apa-apa Pak, yang penting dia itu sehat, burungnya sehat, itu enggak apa-apa. Jadi lakukan terus seperti itu tadi, intinya enggak apa-apa ya Pak ya, karena dia belum terbiasa kayak itu aja, intinya seperti itu. Kaos membawa rezeki bos. Iya Pak, jadi itu tadi pengumbaran. Jadi
banyak sekali teman-teman. Dulu juga saya ingat kira-kira ya udah lama sekali sih. Saya punya gacoan ketika saya mau gantang itu ketika saya belajar dulu ya. Punya gacoan ketika saya mau gantang, saya ingat itu. Saya umbar teman-teman. Di gantangan tidak bunyi sama sekali karena apa? Mungkin kondisinya capek, masih stres juga seperti saya bilang tadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan mau dicas, mau diapakan kayak ini semua teman-teman. Ketika ada kegiatan yang baru kita lakukan untuk memproses burung dan setelah itu mau dicas, mau dicoba, mau dilombakan, itu sebaiknya dikondisikan dulu. Jadi ditaruh tempat tenang, kasih makan banyak supaya burungnya fit dulu, burungnya tenaganya pulih kayak gitu teman-teman. Jadi yang intinya dari saya tadi setelah saya umbar saya gantang itu mungkin kecapean seperti itu ya. Intinya seperti itu. Jadi kalau mau digantang ya di paling enggak ya beberapa hari dikondisikan gitu aja ya Pak ya. Oke, gitu dulu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jadi ini tadi yang saya bahas, burung intinya yang ngelowo, yang ngembang, yang ngedrop itu karena apa? Karena itu tadi. Jadi utamanya yaitu perawatan ya teman-teman. Sebetulnya bagus semua ini karena dingin, karena masih capek ini kayak patung semua ya ini burungnya. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Misalkan ada kekurangan, teman-teman punya pengalaman lain bisa dituliskan di kolom komentar ya. Jadi intinya saling berbagi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa video selanjutnya.